Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mahasiswa Indonesia. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Oke, kita dipertemukan lagi pada pertemuan pertama perkuliahan hari ini. Nah, di sini saya mengampu mata kuliah perkembangan bahasa anak usia dini ya. Nah, di sini kita akan mempelajari bahasa-bahasa anak atau karakteristik bahasa anak untuk usia dini dan bagaimana strategi bisa mengembangkan bahasa anak. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Risa Sofiani. Saya di sini basicnya yaitu bahasa Indonesia. Karena saya lulusan jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia S1 dan S2-nya di UNES. Ya, mungkin cukup ya perkenalan mengenai saya. Nanti kita bisa lanjut lagi di pertemuan atau kesempatan berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan kita mempelajari atau kenapa kita bisa mengambil mata kuliah perkembangan bahasa anak usia dini, terkhususnya untuk guru-guru PIAUD ya, seperti itu. Nah, di sini tujuannya yaitu setelah mempelajari mata kuliah pengembangan bahasa anak usia dini itu diharapkan nanti mahasiswa dapat menganalisis karakteristik perkembangan bahasa anak. Kenapa? Karena kegiatan tersebut itu upaya pembentukan perilaku dan pengembangan kemampuan dasar yang disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. Nah, perkembangan kemampuan dasar itu salah satunya adalah pengembangan kemampuan berbahasa ya. Nah, di sini saya harap pengembangan bahasa itu bisa memungkinkan anak bisa belajar memahami dan mengontrol diri sendiri. Nah, salah satunya ketika anak belajar berbicara. Secara tidak sengaja pastinya mereka mengembangkan pengetahuannya tentang sistem fonologi, sintaksis, semantik dan sistem praktiknya. Nah, pastinya teman-teman mahasiswa sudah pernah dengar ya mengenai ilmu linguistik, salah satunya yang tadi saya sebutkan ada fonologi, sintaksis, semantik dan praktik, dan ada lagi satu yaitu mengenai morfologi. Nah, di sini selama pengetahuan tersebut tersampaikan itu kan sebagai elemen bahasa yang dikembangkan oleh anak-anak baik di lingkungannya, baik di rumah, dalam kehidupan bermainnya, dan serta di sekolah. Dalam kehidupan ini kita harus bisa mempunyai pengetahuan, yaitu pengetahuannya untuk siapa? Untuk si anak dan untuk si pengantar bahasanya, yaitu bahasa orang tua atau bahasa ibu dan bahasa untuk pengetahuan seorang pendidik. Nah, pengetahuan guru atau untuk calon guru sendiri tentang bahasa anak itu untuk berguna untuk kepentingan perencanaan dalam pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini saya harap nantinya bisa menjadikan pengembangan bahasa anak itu sebagai pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Nah, dengan demikian, guru hendaklah memiliki pengetahuan yang luas tentang perkembangan bahasa anak dari cara mengembangkannya agar kelak mereka memiliki keterampilan berbahasa yang benar dan baik dalam mendengarkan, berbicara, membaca maupun menulis. Nah, tadi yang saya sampaikan itu poin-poin mengenai keterampilan berbahasa. Nah, seperti itu ya, makanya tujuan mata kuliah ini untuk mengembangkan bahasa anak usia dini sesuai karakteristiknya. Nah, pokok bahasan untuk perkembangan bahasa anak usia di sini kita akan bertemu selama 16 kali pertemuan secara daring. Nah, di sini pertemuan pertama itu mengenai kontrak belajar. Tadi kita sudah membahas ya mengenai kontrak belajar. Untuk pertemuan kedua kita akan membahas mengenai hubungan bahasa dan pikiran. Kenapa di sini di bagian ini saya memberikan warna. Untuk warna-warna ini saya akan mendampingi panjenengan untuk mempelajari pokok bahasan setiap pertemuan. Nah, di sini ada warna hijau, merah,
dan hitam. Untuk panah hijau sendiri saya akan memaparkan materi secara langsung baik lewat WA, Google Meet ataupun lewat YouTube. Nah, untuk yang berwarna hitam itu anak-anak atau nanti mahasiswa bisa memproses atau mempresentasikan hasil diskusinya berupa presentasi ya. Nanti presentasinya berupa panjenengan semuanya membuat video pembelajaran mengenai pokok bahasa. Nah, di sini nanti mahasiswa diminta untuk membuat video pembelajaran mengenai pokok bahasan yang sudah saya tetapkan. Ada di pertemuan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-10 dan sampai ke-14. Nah, nanti saya harap mahasiswa bisa bekerja sama untuk atau berkelompok untuk bisa menuntaskan tugasnya membuat video pembelajaran. Nah, video pembelajarannya bagaimana nanti saya akan menerangkan lewat WhatsApp group. Nah, kita lanjut ya ke alur pembelajaran atau alur belajar atau pesta konsep mengenai pengembangan bahasa anak. Di sini alur belajar itu yang pertama kita bisa mengetahui pokok bahasan mengenai mata kuliah pengembangan bahasa anak. Tadi sudah Ibu jelaskan ada 14 materi yang harus kita tuntaskan selama 1 semester ini, yaitu mengenai pengembangan bahasa anak. Tadi sudah ada penjelasannya ya. Setelah itu kita bisa mengidentifikasi masalah atau karakteristik perkembangan bahasa anak. Nah, pemulihan kemampuan berbahasa itu adalah suatu aktivitas yang sangat kompleks. Kenapa kompleks? Ada kemungkinan kita tidak tahu secara pasti bagaimana kemampuan itu diperoleh, ya kan? Nah, secara pasti pun kemampuan pemerolehan bahasa orang tua pun juga tidak mengetahui dan tidak menyadari bagaimana mereka mengajarkan berbahasa kepada anaknya. Bahkan secara nyata atau menyatu dalam kehidupan di rumah, di sekolah, apapun di masyarakat, apapun dimanapun saja, interaksi ini akan terjadi proses dalam belajar berbahasa, karena semua terjadi itu secara berangsur-angsur dan terus-menerus. Nah, anak pastinya akan memiliki pemahaman tentang perkembangan bahasanya. Buktinya, mereka pasti mampu berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Nah, setelah itu Anda sudah mengetahui mengenai pemerolehan kemampuan bahasa, kita akan mengkaji perkembangan bahasa anak usia dini dari usia golden age sampai usia yang cukup untuk memperoleh bahasa. Setelah itu Anda melakukan kegiatan presentasi, membuat rangkuman mengenai hasil yang sudah kita sampaikan, dan kita mengerjakan tesnya ya. Tesnya kan bisa kita laksanakan di ujian tengah semester dan ujian akhir semester, bagaimana pemahaman Anda mengenai mata kuliah perkembangan bahasa anak. Nah, secara Anda ketahui pasti sudah banyak yang tahu ya, anak usia dini itu yang dimaksud anak yang sejak janin atau dalam kandungan sampai dengan usia 6 tahun sampai 7 tahun ya untuk sekarang ya. Nah, sejak lahir sampai dengan masa usia 8 tahun atau masa bayi, ada toddler, prasekolah, usia taman kanak-kanak, dan usia awal di sekolah dasar. Nah, bagaimana sih perkembangan dari anak usia dini? Nah, kita bisa lihat ya, usia dini itu disebut juga masa keemasan atau golden age, serta ada juga periode kepekaan, yaitu sensitive period atau Montessori ya. Kita sudah banyak tahu ya, banyak metode-metode yang dikembangkan pakai media Montessori. Terus di usia perkembangan ini anak-anak itu menjadi usia penjelajah, usia bertanya, usia meniru, usia kreatif. Pastinya yang sudah pernah mengajar di PAUD ataupun yang sudah mempunyai putra atau putri pastinya tahu ya perkembangan anak usia dini itu bagaimana. Nah, perkembangan bahasanya itu kita harus bisa mengembangkan secara pas di usianya. Jangan sampai mengetahui keterlambatan berbahasa ya. Nah, perkembangan bahasa, kita lihat dulu. Bahasa adalah aspek perkembangan yang berperan penting ya dalam kehidupan manusia. Kenapa? Karena bahasa itu kan kita bentuk tidak hanya lisan maupun
tulisan, tetapi kita bisa mengkolaborasikan keterampilan berbahasanya, baik berbicara, menyimak, membaca, mendengar. Nah, di sini proses ini akan terjadi semuanya ketika anak sudah bisa memahami atau bisa berkomunikasi. Karena sejak kandungan pun mereka sudah bisa berkomunikasi dengan kita, ya kan? Nah, di situ anak-anak bisa mengetahui proses berbahasanya terbentuk, dan orang dewasa pun tahu bagaimana perkembangan bahasa yang harus diterapkan sesuai dengan usianya. Nah, bentuk-bentuk bahasa di sini ada tulisan, simbol, ekspresi wajah, isyarat, pantomim, seni, dan bicara. Nah, nanti kita akan mempelajari ya. Nah, perkembangan bahasa. Nah, perkembangan bahasa sendiri pengertiannya yaitu tangisan atau bunyi-bunyi atau ucapan yang sederhana, yang tak bermakna, atau celoteh bayi yang merupakan alat perkembangan bahasa anak itu menuju kemampuan berbahasa yang lebih sempurna. Ketika dari awal hanya bisa menangis, akhirnya bisa mengumam, akhirnya bisa mengatakan banyak kata. Nah, itu kan dinamakan proses pemerolehan bahasa. Nah, menuju kesempurnaan itu dibantu oleh orang dewasa dan dibantu oleh kemampuan sensorik dan motoriknya. Makanya kita harus bisa mengetahui karakteristik bahasa-bahasa anak. Nah, di sini ada juga tahap perkembangan bahasa. Nanti Anda baca sendiri ya mengenai tahap-tahap perkembangan bahasa. Terus ada lagi tahap perkembangan kata, ada tahap pralinguistik, tahap 1 kata, tahap 2 kata, tahap banyak kata. Nah, selanjutnya fokus materinya nih. Fokus materinya itu untuk pengembangan bahasa anak usia dini sendiri, atau materi ini bisa diupayakan dalam rangka untuk pencapaian tujuan pendidikan anak usia dini dalam mengembangkan bahasa, yakni yang lebih difokuskan pada ruang lingkup pengembangan bahasa yang tertuang dalam satuan pendidikan PAUD atau TK. Nah, di situ nanti Anda akan menerapkan bagaimana aplikasi atau peranan pendidikan secara profesional ya. Guru harus sebagai pendidik, motivator, serta penasehat, teladan, terus pembimbing untuk melatih serta pengevaluasi. Semua di sini berperan penting untuk guru bisa strategis dalam membentuk potensi atau kreativitas anak didiknya agar bisa menumbuhkan daya tarik atau pendekatan yang variasi dalam proses pembelajaran. Nah, berkenaan dengan ini, saya harap nantinya Anda semua sebagai seorang guru bisa mengembangkan kreativitas anak usia dini dalam hal berbahasa, karena semua ini didukung oleh semua kegiatan atau semua dorongan internal dari diri anak dan peran guru. Sedangkan nantinya pasti ada faktor-faktor tertentu yang akan menghambat pemerolehan bahasa. Nanti kita akan lebih lanjut membahas lebih dalam mengenai kegiatan mengenai kegiatan pemerolehan bahasa. Nah, di sini saya harap rekan-rekan mahasiswa sudah mempunyai pandangan mengenai bagaimana sih perkembangan bahasa anak, bagaimana sih kita harus bisa menerapkan materi-materi ini untuk lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Oke, mungkin dari saya seperti itu pengantarnya. Nanti lebih lanjutnya bisa bertanya lewat WhatsApp group. Terima kasih sudah menyimak mengenai pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bisa Anda pahami, Anda serap, nanti Anda bisa belajar lebih lanjut mengenai perkembangan bahasa anak usia dini. Nah, untuk slide ini materi presentasi 1 semester ya mengenai perkembangan bahasa AUD. Nanti kita bisa lewat WhatsApp group saja. Cukup sekian dan terima kasih. Salam semangat mahasiswa Indonesia. Salam PIAUD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.